fitsnya nggak mungkin akan serapi misalnya kayak fotografer profesional yang memang ya fitsnya tuh harus kayak gitu terus gitu. Gue memang memimpikan tuh seperti itu, tapi ya apa daya, memang saya masih butuh uang ya gitu. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapcus. Yo, balik lagi di acara Ngopsans, ngobrol-ngobrol santai, dan kali ini gue bareng sama orang yang ya kan udah kelihatan ya di judulnya ya gak? Dion Wiyoko. Yo, Ngopsans. Ya, yang nggak jauh-jauh beda ya. Sama-sama kita sama orang-orang ganteng yang emang dikumpulkan dengan sendirinya ya. Iya. Ngobrol santai di sini sesuai dengan judulnya, kita ngobrol-ngobrol santai aja sebetulnya. Gue kenal sama Dion sebenarnya nggak terlalu lama ya. Iya. Ya tapi gue udah tahu Dion udah lama banget lah. Dari kecil gue udah tahu Dion Wiyoko gitu. Udah ada sosok Dion Wiyoko. Jadi buat yang kita tahu kan Dion Wiyoko itu adalah seorang aktor ya pastinya. Yeah. Terus mungkin yang gue nggak tahu udah banyak yang tahu belum, tapi Dion itu juga punya hobi fotografi. Yes. Gitu. Dion Wiyoko juga seorang Nikon icon. Iya benar. Nikon icon, dan juga lu juga ada bisnis ya? Ada bisnis kuliner sih. Bisnis kuliner gitu. Nah, kan gue kan sempat search juga kan. Akhirnya kan biasanya yang diundang di sini antara memang YouTubers juga pernah ada. Waktu itu sempat kita undang beberapa orang lah, orang media, ada seorang historian gitu loh. Nah di sini gue sempat lihat, Dion ada YouTube channelnya nggak ya? Gue cari nih search, banyak sih keluar muncul konten Dion Wiyoko gitu. Tapi banyak kan ada beberapa ya infotainment atau kalau enggak lu trailer film gitu loh. Gue pengen nanya nih, lu kepikiran nggak sih untuk bikin YouTube channel gitu? Sebenarnya gue tuh pernah bikin 2011 tuh YouTube channel gitu. Tapi memang waktu itu alasannya itu karena Instagram dulu itu belum bisa upload video kan. Nah pas kebetulan 2011 itu gue mau upload video ulang tahun gue waktu di Macau. Gue lagi bungee jumping. Terus adalah YouTube gitu. Nah terus gue coba-coba gitu. Gue kan... Lu nge-vlog tapi? Sorry. Enggak. Lu nge-vlog lagi mau bungee jumping nih gitu, enggak? Enggak nge-vlog. Jadi waktu bungee jumping itu kan biasanya kan ada dokumentasinya dari merekanya. Iya. Si vendornya itu kan lu bisa beli kan video itu, ya, dan foto-fotonya yang udah terpasang di beberapa tempat lah gitu. Yang kalau hasil fotonya tuh kelihatannya muka lu ganteng banget deh. Ya pokoknya gitu. Nah terus akhirnya gue beli dokumentasi itu, terus gue potong-potong sendiri, gue isi lagu, gue upload lah video itu. Nah tapi gue sama sekali nggak kepikiran jadi YouTuber, dan gue nggak bakal tahu YouTube sebesar ini juga. Jadi gue nggak ngejalanin itu, gue lebih ngejalanin si Instagram itu. Oke. Karena Instagram akhirnya bisa buat video ya? Iya akhirnya juga gitu. Tapi memang gue juga nggak pernah kepikiran bikin video sih. Maksudnya gue sampai sekarang pun juga gue ngeliat teman-teman gue yang lain udah ngevlog dan lain-lain gitu. Sensasinya itu nggak seseneng gue bikin foto gitu daripada video gitu sih. Walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat kan, misalkan sekarang banyak juga teman-teman aktor atau artis tuh masuk ke dunia YouTube karena memang juga peluang untuk mendapatkan tambahan, misalkan ya nggak cuma tambahan sih, karena cukup signifikan yang mereka dapat sebetulnya. Mungkin gue ngerasa dengan Instagram dan pekerjaan gue sebagai aktor tuh gue udah cukup gitu. Soalnya gue nggak tahu gimana rasanya ya kalau misalnya lu lagi istirahat nih, tapi ada kamera mulu gitu misalnya hari gue pegang. Gue kebayang, tapi gue salut sih, maksudnya effort sama teman-teman yang lain kalau misalnya bisa tiap hari ngevlog tuh gue salut sih. Soalnya lu kayak nggak ada apa ya, privasi lagi gitu kan. Lu apapun yang lu lakukan lu harus rekam di video itu di kamera itu gitu. Nah gue nggak ada keinginan ke sana gitu. Kalau gue ngerasa ya selesai gue berakting di film dan lain-lain, ya udah gue cukup, ya udah habis itu gue sebisa mungkin gue menghindar dari keramaian dan lain-lain gitu. Basically apa yang lu upload di sosial media itu emang yang lu suka untuk lo upload aja? Iya. Kalau di kayak Instagram sih memang mostly pasti foto gitu kan. Tapi ya kalau sekarang nih idealis tuh nggak mungkin bisa dilakukan lah gitu. Karena memang ya lu pasti kan ada kerjaan dari klien brand dan yang mengontrak lu gitu lah gitu. Jadi kan mau nggak mau tuh pasti kan fitsnya nggak mungkin akan serapi misalnya kayak fotografer profesional yang memang ya fitsnya tuh harus kayak gitu terus gitu. Nah, gue memang memimpikan tuh seperti itu, tapi ya
apa daya ya memang saya masih butuh uang ya gitu. Gue sebenarnya akhirnya sekarang bikin satu akun lagi tapi bukan kayak representatif gue untuk kayak gue karena hobi foto terus gue bikin kayak Dion Moto gitu enggak. Tapi gue bikin satu akun lagi tuh kayak lebih khusus fotografi tapi lebih kayak created by Dion Wiyoko gitu. Jadi kayak gue bisa mengkurasi foto-foto yang gue suka yang kurang lebih temanya menarik yang bisa gue angkat di Oculus Project ya di Oculus Journal ini. Nah baru gue repost gitu. Sampai akhirnya kan gue April kemarin gue ke Arctic. Nah, lu ke Arctic? Ke Arctic. Jadi gue itu kayak itu jadi gue waktu karena gue udah gue yakin gue harus berangkat di April 2019 kemarin ini. Nah sampai akhirnya gue harus bikin satu akun lagi itu untuk merepresentasikan si Arctic trip ini gitu. Nah akhirnya gue nge-build itu bikin lah itu timeline-nya sampai akhirnya gue perjalanan kemarin 10 hari di kapal di Arctic itu untuk dapetin wildlife Arctic gitu. Jadi gue gue dapetin polar bear, walrus. Nah tapi foto-fotonya belum gue upload semuanya karena gue rencananya itu foto-foto itu gue akan launch di akhir tahun ini. Nanti ini gue kayak bikin kayak exhibition. Ya gitu. Tapi bukan kayak pameran foto yang konvensional. Gue mau lebih kayak atraktif lah gitu. Lagi dimatengin lah konsepnya. Itu biasa tuh kalau di YouTube tuh misalkan anak-anak vlogger itu pasti biasa itu dibikin vlog, travel vlog, ke Arctic gitu misalkan. Lu nggak kepikiran untuk bikin gitu? Gini, gue tuh kalau misalnya lu lihat bawaan gue dan gue kayak gimana repotnya pada saat gue di kapal itu sama sekali sih. Tapi gue bikin video, jadi gue nge-record video. Tapi nge-record video sih ya kayak polar bear terus kayak gue ngambil footage karena memang gue harus ada footage video yang akhirnya nanti bikin kayak semacam short movie lah gitu. Nanti kayak istilahnya gue ditambahin lah dengan mungkin interview gue dan lain-lain. Jadi kebayang gue tuh misalnya nih kapalnya tuh explorer lah gitu ya, cukup besar tapi bukannya kayak cruise gitu. Nah, kalau misalnya lagi lagi ada polar bear, kita harus buru-buru, habis itu siapin barang semuanya. Jadi gue harus bawa 2 kamera, satu buat foto, satu buat video. Lensanya ada yang 180-400 gede gini, terus yang video pakai 70-200, terus yang lain handheld semuanya. Wah, wah. Kadang-kadang bingung kan, ini foto sama video ya. Terus gue harus nempelin GoPro juga, gue harus nge-vlog gitu kan nggak mungkin gitu. Aneh sekali gitu ya, pokoknya gitulah. Dan lu itu sama siapa? Sendiri atau? Sendiri. Jadi ada fotografer luar tuh kayak open trip gitu, dia memang professional photographer, dia bikin trip ini ke Arctic, terus gue join di trip itu, tapi gue memang istilahnya peserta paling jauh lah. Ada yang dari Dubai juga, tapi kebanyakan sih dari Eropa. Gitu. Jadi lu sekarang banyak yang trip udah gitu emang lu buat idealisme lu aja ya? Iya. Gue dengar juga lu mau ke India kan? Oh iya bener, sama Naya. Gue juga diajakin! September kan? September. Iya nggak bisa gue. Beruntungnya sold out, tapi sebenarnya sih kayak masih bisa ada satu slot orang lagi nih bisa masuk. Naya udah nanyain gue ke apa namanya? Leh dan Ladak. Iya, Leh dan Ladak. Gila itu buat yang nggak tahu Leh dan Ladak tuh India Utara. Iya, India Utara dan lokasi syutingnya ini kan. Oh iya, Three Idiots kan, yang bagus banget. Iya. Gitu. Anyway, jadi itu kan lu kan foto gitu. Oh by the way, gue baru inget nih. Oh iya. Iya, ini spontan banget ya karena dia cerita nih, ini kaos ini kan ini desain lo. Desain gue. Desain lo. Jadi gue kolaborasi dengan Black Edition itu platform media. Dia berkolaborasi dengan 17 public figure gitu. Salah satunya gue untuk mendesain baju untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 itu. Oke. Nah, ini merepresentasikan desain gue dengan ini misalnya 1708 kan 17 Agustus gitu. Coretan 2 garis merah ini bukan 2 garis biru ya, tapi 2 garis merah ini emang kayak ceritanya kayak robekan gitu lah kan berdarah gitu. Gue kira nasionalisme gitu. Oh, betul. Gue kira ininya maknanya sama 2 garis biru tapi tinta birunya habis Pak. Jadi pakai tinta merah. Terus akhirnya kayak belakang ini foto. Ini menarik nih. Ini foto pacu jawi yang gue ambil di Sumatera Barat. Ini karena menariknya karena ternyata foto pacu jawi itu terkenal sampai luar negeri lah gitu. Pacu jawi. Pacu jawi, pacu sapi lah. Maksudnya pacuan sapi. Kalau di Madura kan ada karapan sapi. Karapan gitu sapi. Ya? Nah, kalau ini pacu jawi namanya nama bahasa Sumatera Baratnya. Jadi ini tuh
event ini tuh terkenal sampai di luar negeri, sampai banyak fotografer internasional tuh datang ke sana untuk dapetin foto-foto itu, dan foto-foto itu dilombain dan banyak yang menang dengan foto si Pacu Jawi ini. Jadi gue cukup bangga juga sih bisa dapetin foto Pacu Jawi ini, dan momennya keren banget dong. Ini bisa gue langsung dapetin kayak gini kan. Ih gokil. Ya ini Pacu mudah-mudahan. Jawi. Iya, jadi ya Ini Dion yang foto. Iya, ini gue yang foto, dan gokil. nanti gue akan lelang di acaranya nanti hari Sabtu ini. Itu keuntungan tuh akan didonasikan ke Garda Satwa. Oh, Garda Satwa. Ya, jadi ini keuntungan baju ini pun juga penjualannya keuntungannya untuk donasi sih, untuk charity. Nice. Gitu. Nice. Lebih daripada seorang aktor ya itu yang kita tahu gitu loh. Akhirnya kan lewat mungkin program ini salah satunya lah bisa gitu. Iya, iya. Nah, balik lagi ke gue pengen tahu nih. Nah, Dari waktu lu itu lu sebagai aktor ya berarti sebetulnya. Tetap prioritas nomor satu atau yang lu dikenal itu sebagai aktor. Iya. Pertama. Lu inget gak lu main berapa film? Total yang pernah lu main. Kalau- Mulai dari yang pertama kali lu main, totalnya aja nih. total kalau dihitung keseluruhan dengan misalnya kayak cameo gitu-gitu, supporting dan lain-lain, pernah ada yang ngitung, tapi itu kayak mungkin udah setahun 2 tahun yang lalu tuh udah tembus 20-an sih. 20-an. Ya mungkin ya kalau misalnya udah sekarang ini, tahun ini kan gue rencana ada 3 film yang akan tayang, jadi ya mungkin ya sekitar 25-an lah. 25-an. Oke. Tapi selain itu lu sempet ini gak sih sinetron gak sih dulu? Pernah. Pernah sinetron? Pernah. Jadi gini, gue tuh pertama kali gue... Karena gue taunya lu film. Iya. Gue nontonnya di film. Iya, tapi memang gue nggak pernah jodoh juga di sinetron. Tapi gue tuh pernah banget, gue jadi ekstras. Jadi ekstras? Ekstras. Menarik. Serius. Gimana? Ekstras iklan. Kalau Ekstras iklan? Iya, tapi gue pernah figuran sinetron. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman nggak terlalu paham gitu ya, ekstras kan biasanya kan cuma selewatan doang, nggak ada dialog gitu kan. Iya. Nah, kalau figuran kan biasanya pemain bayaran dengan satu kalimat lah atau satu dialog gitu. Iya. Tapi ya tetap. Nah, waktu itu gue tuh pernah jadi figuran tuh jadi dokter di sinetronnya Chico sama Bella zaman dulu, Cinta Bunga. Jadi gue jadi dokter yang cuman keluar, maaf saya tidak bisa menyelamatkan istri Anda. Itu doang. Udah itu? Iya. Perannya di situ? Pernah gue, itu 2006 apa kalau nggak salah. Terus gue jadi ekstras iklan tuh, gue jadi ekstrasnya Asmiranda zaman dulu. Jadi dia tuh istilahnya tuh ada iklan deodoran. Scene itu lagi main basket. Dia di depan, gue di belakang, jadi blur doang gitu. Jadi gue lagi main basket gitu-gitu. Pernah gue kayak gitu. Jadi Masih ada nggak ya? Gue penasaran. wah, gue nggak tahu itu masih ada apa nggak. Nggak kelihatan juga kalau yang itu, soalnya ngeblur kan. Jadi, tapi setelah itu gue gue ngejalanin itu dari modeling dulu kan 2003. Ya. Modeling sampai akhirnya di 2008 tuh akhirnya gue dapet kesempatan yang lumayan lebih gitu. Kan gue ketemu sama manajer gue yang sekarang ini gitu. Terus akhirnya kayak punya kesempatan yang lebih. Gue akhirnya dapat peran tuh supporting gitu di sinetron di 2008 itu. Nah, habis itu baru tuh ke FTV, ke iklan, terus ke film. Jadi lumayan apa ya, skopnya lebih besar lah dibandingkan sebelumnya gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan lo diberi kesempatan untuk bisa melakukan apa aja, ya kan? Apa sih yang benar-benar lo pengen jadi atau lo pengen lakukan gitu lo? Terlepas dari bayarannya. Andai kata bayarannya lo sebut berapa aja lo akan dikabulkan. Pernah kepikiran nggak? Kalau dulu sih gue kepikirannya sih pengen bisa main gitar ya kalau zaman dulu ya. Ya makanya pasti kan lu pasti ngerasain kan waktu zaman-zaman SMA tuh rasanya kayak main gitar tuh rasanya kayak diidolakan cewek-cewek gitu kan rasanya. Nah, jadi kalau dulu sih pernah kepikirannya kayak gitu. Kalau sekarang sih gue udah nggak ada sampai kepikiran kesana lagi sih, kayak mungkin karena di umur gue yang udah 35 ini, jadi gue nggak ada kayak pengen apa gitu, kayak bisa ngelakuin apa, tapi yang penting gue pengen nyenengin orang aja lah gitu. Itu aja sih, yang nyenengin keluarga sih. Keluarga ya, sebetulnya. Menarik, oke. Jadi banyak banget ya, kayak tadi ya, berapa kali gue lihat memang kayak misalkan YouTube, ya kan, lu kan nggak terlalu pengen ya, walaupun menarik banget. Tapi karena menurut gue, lu melakukan sesuatu itu karena untuk self fulfilling aja. Tapi kalau lu udah ngerasa cukup, ngapain gue? Bener. Jadi sebenarnya gini sih, kayak gue pernah dalam satu momen tuh mungkin dari 1 sampai 3 tahun pertama gue berkarir dari 2008 tuh,
gue tuh semua profesi tuh pernah gue cobain. Semua, semua Iya. profesi. Jadi istilahnya kan sebelum gue masuk di manajemen gue yang sekarang itu gue pernah jadi runner di I.O. Iya. Bawain konsumsi dan lain-lain, bawain barang. Saya juga pernah, Pak. Kayak gitu lah. Gue pernah jadi runner. Terus gue pernah di WO pun juga pernah juga ikutan. Terus gue sempat mau kerja di bank swasta itu. Terus sampai akhirnya gue di dunia entertainment pun gue juga nyobain semuanya, MC yang zaman-zaman dulu dahsyat. Atau yang SCTV itu apa ya pagi-pagi gue lupa ya, Inbox ya kayak gitu yang hore-hore gitu. Iya. Terus ataupun MC wedding lain-lain gue pernah nyobain semuanya kecuali nyanyi lah, memang gue udah tahu kemampuannya nggak bisa nyanyi, itu gue nyobain semua sampai memang akhirnya gue tahu batasannya seperti apa, gue nyamannya di mana, gue bisa seriusin yang mana gitu. Nah makanya waktu gue bikin kayak semacam ngevlog gitu karena gue nggak nyaman untuk di sana gitu, jadi ngapain gue harus maksain gitu, meskipun memang uangnya di sana besar ya, tapi kalau lu nggak nyaman ngapain sih lu harus paksain? Bener. Nah, kenapa lu bisa, kan dari semuanya berarti lu yang paling nyaman, lu bener-bener ya this is my thing gitu kan. Ini zonalnya lu adalah acting. Kenapa? Soalnya menariknya memang setiap project film tuh ada tantangan baru. Yang mungkin memang sebenarnya tuh kalau sekarang tuh kadang-kadang kok kayak karakternya baik-baik aja ya gitu-gitu. Tapi apa ya, di setiap buku skrip yang baru itu ada tantangan yang harus kita taklukin lah gitu istilahnya gitu. Nah itu tuh yang membuat gue tuh kayak dari setiap film yang gue jalanin itu gue tuh selalu belajar gitu. Kayak nggak pernah ada puasnya gitu menurut gue. Kayak ngerasa kayak di film kemarin aduh kok kayaknya kurang ya. Tapi mungkin buat orang kayak seneng appreciate sama misalnya project film yang kemarin gitu. Tapi menurut gue ada yang kurang gitu. Nah makanya itu selalu belajar tuh nggak pernah berhenti gitu. Dan apalagi kalau misalnya kayak ngobrol sama senior-senior yang memang udah berpuluh-puluh tahun kayak Lukman Sardi dan lain-lain. Mereka aja sampai sekarang pun juga dia punya namanya nervous dan lain-lain. Harus belajar lagi, dia harus ngobrol sama yang baru dan lain-lain gitu. Jadi kompleks lah. Jadi menurut gue itu sih yang membuat gue yang jadi hidup gue tuh nggak membosankan dengan film itu. Benar. Nah, yang paling menantang, peran yang paling menantang yang pernah lu dapat itu apa, yang mana? Sebenarnya kalau menantang sama terberat beda lagi nih. Kalau terberat fisik beda lagi nih. Iya. Kalau menantang secara acting ya, misalkan. Mungkin kalau secara emosional yang paling berat sebenarnya tahun lalu film Terbang itu menurut gue itu paling emosional gitu. Sepanjang film tuh gue tuh harus kedapatan adegannya itu emosional semua gitu, susah terus, dan susahnya pun nggak boleh sama gitu, jadi kayak ada tingkatan level gitu lah, sampai akhirnya benar-benar titik terendah, terus habis itu baru naik lagi, turun lagi, jadi harus dinamis gitu, jadi penonton nggak bosen, itu menurut gue yang teremosional gitu. Cuman kalau tantangan yang berat tuh sebenarnya tuh kadang-kadang kita tuh mikir yang biasa-biasa aja tuh. Yang membuat biar nggak biasa tuh itu menurut gue tantangan yang paling berat gitu. Jadi kayak film gue yang di The Gift yang tahun lalu juga sama Reza Radian sama Ayusita tuh memang gue nonton. Iya, peran utamanya memang mereka berdua kan. Gue sebagai kayak ya istilahnya kayak orang ketiga lah gitu. Mas Anung kan? Iya. Itu menurut gue kayak ya memang gue sebagai dokter gitu, tapi apa ya, gue harus memunculkan karakter gue di film itu biar gue nggak tenggelam sama mereka berdua dan Christine Hakim gitu loh. Itu yang berat sih gitu, yang sebenarnya tuh drama karakternya baik-baik aja gitu, tapi tetap harus muncul gitu loh. Iya. Jadi makanya setiap orang film tuh selalu jangan meremehkan sekecil atau sesedikit mungkin scene lu yang ada di film itu. Kalau nggak ya lewat gitu aja. Iya. Gitu. Anyway, jadi peran, kalau misalkan lu bisa bukan request lah, lu berharap kira-kira peran apa lagi yang lu belum pernah mainkan tapi lu pengen banget. Gue pengen banget nih dapat karakter kayak begini nih yang gue nggak pernah tapi gue penasaran, atau andai gue bisa dapat chance ini lah, kesempatan ini gue pasti akan. Jadi sebenarnya kalau tahun lalu tuh gue pernah ya udah lama lah, gue udah kepikiran tuh setiap kali gue kayak nonton Southpaw yang petinju Southpaw tuh. Terus pokoknya gue suka lah film-film yang based on true story itu tapi temanya itu lebih olahraga gitu. Akhirnya gue dapat memang temanya olahraga tapi bulu tangkis dan lebih legenda lagi. Oh iya. Jadi Alan Budi Kusuma gitu. Nah sekarang ini gue terus pikir-pikir apa lagi ya yang belum gue pernah rasain dan sensasinya itu bisa gue tuh pengen banget gitu. Film sejarah sih. Film sejarah. Gue belum pernah dapat film sejarah kayak
lebih kayak kolosal gitu-gitu. Wah, boleh tuh dicatat tuh untuk para produser ya. Iya. Mudah-mudahan sih ini lagi ada project upcoming project yang kayak menarik tapi mudah-mudahan jodoh lah. Tapi soalnya masih lama juga. Mudah-mudahan. Lu pernah main film horor nggak? Pernah. Ini nanti tahun ini akan tayang ada film horor. Itu film horor gue yang ketiga tapi dari sekian tahun gue udah nggak pernah mau untuk film horor. Akhirnya tahun ini gue berani dan mau. Oh ya? Karena ceritanya menarik gitu ya. Ini ceritanya tuh dari Mas Guntur Suharyanto sendiri. Mitos dari kecilnya si Mas Guntur itu dia kan asal dari Temanggung. Mitosnya Jawa Tengah dan Temanggung itu lampor tuh ada gitu. Lampor tuh istilahnya mobil, itu dari Lamborghini. bukan. Lampor pakai P ya. banget ya. Lampor. Jadi dia tuh kalau istilahnya dicari itu pasukan pencabut nyawa Nyi Roro Kidul. Kayak apa ya? Wah, lagi rame nih sekarang nih. Yang pakai jubah gitu loh, Pencabut nyawa bukannya gitu ya? Iya gitulah. Nah, sampai akhirnya memang itu mitos itu kuat banget. Sampai akhirnya si Mas Gunturin pun juga belum pernah ngedirect film horor. Gue punya ide cerita nih, Papa Rwes, gini. Akhirnya dia berani bikinlah cerita. Sampai akhirnya pun juga yang ditawarin lawan main gue si Adinia Wirasti. Dan dia pun juga pertama kalinya mau syuting horor karena ceritanya menarik gitu. Nggak cuma jump scare gitu loh. Jadi ada dramanya, lebih ada keluarganya juga. Ngeri banget nih. Sampai akhirnya, wah ini memang ceritanya menarik. Terus pemainnya juga keren-keren. Iya, kayaknya. Wah, pemainnya sih senior-senior semua. Ada Mas Landung, terus ada Yunik Priscilla, terus ada Matias Mucus, terus Dian Sidik. Pokoknya nggak ada remaja cuma 1 atau 2 orang lah. Jadi ini film, wah ini menurut gue sih serius banget lah gitu. Jadi makanya gue tuh bener-bener kayak berharap lah ini film horor yang ya mungkin thanks to Pengabdi Setan ya. Mungkin menurut gue tuh yang kayak mendongkrak film horor Indonesia bisa menjadi nggak stereotype yang kayak gitu-gitu aja gitu. Film horor yang serius gitu ya? Iya. Makanya gue tuh memberanikan lagi gitu untuk syuting horor setelah sekian lama gitu. Ya mungkin, oke, karena kita udah so far sih di episode kali ini kayaknya udah cukup sih. Oke. Sebenarnya banyak yang bisa gue obrolin lagi, cuman udah cukup karena waktu jual yang memisahkan kita. Tapi maksudnya untuk terakhir, lu kira-kira ada yang lu mau share ke anak-anak muda nih yang nonton di YouTube? Sebenarnya gue yakin memang penonton-penonton di YouTube tuh kan sekarang ini kan generasi milenial semua lah gitu. Gue yakin mereka semua tuh pasti pengen sukses gitu. Tapi entah gimana tuh semua anak-anak muda itu selalu pengennya instan gitu. Ya kan? Kayak lu aja gitu. Lu ngebangun cameo project aja butuh berapa tahun? 8 tahun. Gue dari 2008. 2008, berarti udah 11 tahun ya kan? Iya. Nah, sampai lu akhirnya bisa sampai di posisi sekarang. Jadi 2008 itu profesional dulu, tapi cameo project-nya itu 2012 sebetulnya. Ya makanya YouTube-nya berarti udah Sekitar 7 7 tahun. ya kan? Iya. Networking tuh penting banget gitu. Sampai sekarang ini pun mungkin kuliah dan sekolah itu kayak lu ngeremehin gitu, ini nggak penting. Padahal yang paling penting pada saat itu ya lu bergaul sebanyak mungkin gitu kan. Lu nggak pernah tahu teman samping lu tuh tau 5 tahun kemudian jadi bos startup terkaya di Indonesia kan, belum tahu ya kan. Ya kan sekarang lu lihat aja orang-orang sukses di umur 26-nya udah buset gaji miliaran rupiah gitu kan. Iya. Jadi ya itu aja sih yang simple thing saya. Jadi ya jangan pernah takut untuk berproses lah gitu. Siap, thank you banget. Sama-sama, thank you banget. Gila, udah mau menyempatkan datang ke Cameo jauh-jauh ya kan, panas-panas. Oke, gitu. Thank you for watching semuanya. Jangan lupa follow, subscribe. Ya nggak punya YouTube channel. Instagram doang. Instagram doang. Dan jangan lupa kalau misalkan mau mendukung, mendonasikan. mendonasikan. Bisa dibeli di mana sih? Kalau dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 17 Agustus ada di Kota Kasablanka. Tanggal 5 Agustus sampai tanggal 26 Agustus di Pacific Place. Tapi bisa online order juga kok di Black Edition itu. Tanggal 1 sampai tanggal 17 Agustus ada di Kota Kasablanka lah. Oke semuanya, seperti itu. Bye-bye. Yo, bye-bye.